Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mang Kinoy tentunya. Nah, kali ini di sini saya akan membagikan resep tentang cara membuat tahu crispy yang enak dan juga lezat ini ya rasanya. Oke, di sini langsung saja ya kita buat tahu crispy-nya sekarang. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahannya ya. Yang pertama di sini ada 10 tahu yang sudah dipotong kotak atau potong dadu seperti ini. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini saya sudah siapkan 2 sendok makan tepung maizena ya, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada 4 sendok makan tepung terigu. Nah, tetapi di sini saya gunakan tepung terigunya yang rendah protein saja ya. Kemudian ada 1/2 sendok teh garam. Kemudian di sini ada 1 sendok teh kaldu bubuk rasa daging sapi. Lalu selanjutnya di sini ada 1 sendok teh merica bubuk yang saya gunakan. Lalu di sini juga ada baking powder ya teman-teman, tetapi yang saya gunakan hanya 1 sendok teh saja. Nah, yang terakhir di sini juga ada 300 ml air mineral yang saya gunakan ya. Oke teman-teman, jadi itu saja ya bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat tahu crispy tersebut ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan proses pembuatannya ya. Langkah pertama, siapkan wadah berukuran sedang seperti ini. Selanjutnya, masukkan 4 sendok makan tepung terigu ke dalam wadah. Lalu, masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 1/2 sendok teh garam ke dalam wadah. Lalu, masukkan 1 sendok teh merica bubuk ke dalam wadah. Kemudian, tambahkan 1 sendok teh kaldu rasa daging sapi ke dalam wadah ya. Kemudian juga kita masukkan 1 sendok teh baking powder ke dalam wadah dan kita taburkan seperti ini. Lalu di sini kita masukkan juga 300 ml air mineral ke dalam wadah tersebut ya. Nah, jika sudah selesai menambahkan air mineral ke dalam wadah, kemudian kita lanjutkan dengan mencampur semua bahan yang sudah dimasukkan ke dalam wadah ya, dengan cara mengaduk-aduk menggunakan balon whisk seperti ini. Jadi di sini kita aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur rata ya, dan juga sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian di sini kita masukkan potongan tahu ke dalam wadah ya teman-teman, dan ratakan menggunakan spatula seperti ini sampai semua tahu tersebut terendam di dalam wadah yang berisi bahan-bahan yang sudah dimasukkan tadi ya. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai semua bahan adonan tepung cairnya ini bisa meresap ke bagian luar tahu tersebut ya. Selanjutnya di sini kita siapkan wadah lagi ya. Lalu di sini juga kita siapkan ya saringannya. Dan kita tumpahkan adonan cair tadi beserta tahunya ke dalam wadah yang satunya lagi seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita akan goreng tahu tersebut ya, teman-teman. Akan tetapi, sebelumnya di sini kita pindahkan terlebih dahulu ya adonan cairnya ke dalam gelas takar seperti ini. Oke teman-teman, sebelum menggoreng tahunya tersebut, di sini saya ukur suhu pada minyak goreng terlebih dahulu, dan jika suhunya sudah mencapai 150 derajat Celcius, kemudian kita lanjutkan dengan menggoreng tahu tersebut ya. Jadi teman-teman, kita goreng tahunya di sini sampai matang dan warnanya agak kuning kecoklatan ya, dan usahakan api kompor tersebut menggunakan api kompor yang besar ya, supaya panasnya bisa stabil dan hasilnya juga nanti bagus. Dan usahakan kita gunakan minyak goreng yang agak banyak ya tentunya. Serta kita gunakan juga teflon atau wajan berukuran besar agar pada saat kita masukkan bahan cair yang tadi tidak meluap sampai ke atas permukaan wajan ya. Oke, di sini tahu yang sedang digoreng warnanya telah berubah menjadi kuning kecoklatan ya. Lalu kita masukkan adonan cair tadi yang sudah dibuat ke dalam tahu yang sedang digoreng ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita masukkan sedikit saja ya adonan cairnya, minimal 1/3 saja untuk tahap pertama ya. Jika sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan mengaduk-aduk kembali menggunakan spatula seperti ini agar tahunya tidak menempel yang satu dengan yang lainnya ya tentunya.
Jadi di sini kita goreng lagi ya sampai matang tentunya. Dan juga kita tunggu sampai adonan cair yang dimasukkan tadi menjadi lebih kering atau teksturnya lebih crispy. Lalu untuk tahap yang kedua, kita masukkan juga adonan cairnya ke dalam tahu yang sedang digoreng ini ya. Tapi sebelumnya kita aduk-aduk terlebih dahulu ya adonan cairnya yang ada di gelas takarnya supaya tidak menggumpal. Lalu di sini kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula supaya tahu yang sedang digoreng ini tidak menempel rapat ya. Dan kita goreng kembali sampai warnanya menjadi kuning kecoklatan. Oke teman-teman, di sini warna pada tahu maupun kulit lapisan yang crispy-nya ini sudah berubah menjadi kuning kecoklatan. Lalu di sini akan saya tambahkan lagi ya adonan cairnya untuk tahap yang terakhir. Kemudian kita masukkan kembali bahan adonan cairnya ke dalam teflon seperti ini ya. Lalu kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula agar tidak menempel tahunya ya. Dan supaya matangnya pun bisa merata, serta hasilnya pun bisa lebih renyah atau crispy. Jadi jangan berhenti ya teman-teman mengaduk-aduk tahu yang sedang digoreng ini, sampai tahunya tersebut benar-benar matang ya. Dan untuk bahan adonan cair tadi saya gunakan hanya 3 kali saja ya. Karena segini pun sudah cukup crispy atau renyah tekstur pada tahunya ya. Jadi kita tunggu saja sambil mengaduk-aduk tahu yang sedang digoreng ini sampai benar-benar matang ya teman-teman. Oke teman-teman, tahu crispy-nya ini sudah benar-benar matang. Kemudian di sini saya angkat menggunakan saringan ya, dan akan saya tiriskan terlebih dahulu sebelum nanti akan dihidangkan ya. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya untuk tahu crispy yang saya buat. Nah, tentunya ini sudah matang ya karena sebelumnya sudah saya tiriskan dan akan saya hidangkan bersamaan dengan saus sambal ya. Jadi kalau untuk cara bikinnya ini sangat simpel dan mudah sekali ya. Nah, di sini akan saya perlihatkan bagian dalamnya dan juga nih tekstur bagian kulit luar tahunya ini sangat crispy dan juga renyah ya teman-teman. Wow, sangat menggugah selera sekali ya. Dan di sini akan saya coba terlebih dahulu ya teman-teman tahu crispy-nya. Tapi sebelum dicoba kita cocol terlebih dahulu ke saus sambalnya ya. Dan saya coba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah benar saja ini rasanya sangat enak sekali ya tahu crispy-nya. Nah jadi jika teman-teman ingin membuatnya di rumah juga boleh ya mengikuti resep atau tutorial yang sudah saya bagikan di video ini tentunya. Oke, sampai di sini saja video kali ini dan saya ucapkan terima kasih.